Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tazkirah. Insyaallah kita akan mendengarkan kisah pernikahan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Aisyah terjadi di kota Mekah, yaitu pada bulan Syawal tahun 10 kenabian sebelum Hijriah. Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa pernikahan ini terjadi pada bulan Syawal tahun 11 kenabian. Tepatnya 2 tahun 5 bulan sebelum Hijriah dan setahun setelah Rasulullah SAW menikahi Saudah radhiyallahu anha. Dalam budaya Arab, sangat dikenal bahwa pernikahan pada bulan Syawal adalah pernikahan yang tidak diberkahi. Namun Rasulullah SAW telah meruntuhkan anggapan yang tidak benar itu. Sayyidatina Aisyah berkata, "Pernikahanku terjadi pada bulan Syawal dan aku serumah dengan Rasulullah SAW." Namun pendapat yang populer mengatakan bahwa saat pernikahan itu terjadi, Aisyah masih berusia 6 tahun. Tentu saja Aisyah tidak langsung hidup bersama Rasulullah SAW. Ia masih bersama ayah dan ibunya menikmati masa kecil sampai cukup umurnya menjadi 9 tahun. Lalu hidup satu rumah dengan Rasulullah SAW, yaitu menjadi Ummul Mukminin. Hal ini sebagaimana keterangan dari Sayyidatina Aisyah yang bahwasanya ia pernah berkata, Nabi Muhammad SAW menikahiku ketika aku berusia 6 tahun. Dan beliau kumpul bersamaku ketika aku berusia 9 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikisahkan bahwa ketika usia Aisyah mencapai 18 tahun, Rasulullah SAW wafat meninggalkan dirinya. Setelah Sayyidatina Khadijah wafat, Khawlah binti Hakim datang kepada Rasulullah. Lalu ia bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau ingin menikah lagi?" Kemudian Rasulullah balik bertanya kepadanya dengan bersabda, "Dengan siapa?" Khawlah menjawab, "Yang masih gadis atau yang sudah pernah menikah, atau yang mana engkau kehendaki. Selanjutnya, apabila engkau menginginkan yang masih gadis, maka anak sahabat dekatmu sendiri, yaitu putri dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yakni Aisyah. Namun jika engkau menghendaki yang sudah pernah menikah, maka dialah Saudah binti Zam'ah." Rasulullah kemudian bersabda, "Baik, bicarakanlah dengannya, nanti aku pertimbangkan." Selanjutnya Khawlah pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anha dan berkata kepada Ummu Ruman atau ibu daripada Aisyah, "Aku kesini membawa keberkahan dan kebaikan yang sangat besar." Kemudian ibunya bertanya mengenai apa. Khawlah menjawab, "Baginda Rasulullah SAW mengirimku untuk meminang Aisyah." Ibunya Aisyah menyahut bahwa Aisyah itu masih keponakan Rasulullah SAW dan tidak tahu apakah boleh dinikahi. Lalu mereka pun menunggu kedatangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar yang sedang tidak di rumah saat itu, ketika dia sudah datang, ternyata jawaban Abu Bakar juga sama seperti jawaban Ummu Ruman atau ibu daripada Aisyah, bahwa Aisyah adalah keponakan dari baginda Rasulullah SAW. Ia pun meragukan apakah keponakan boleh dinikahi. Kemudian Sayyidatina Khawlah menceritakan semuanya kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, "Abu Bakar hanya saudara Islam, bukan saudara nasab, maka putrinya boleh aku nikahi." Kemudian Khawlah segera kembali ke rumah Sayyidina Abu Bakar dan memberitahukan jawaban baginda Rasulullah SAW. Beberapa saat kemudian, Abu Bakar memberi jawaban agar baginda Rasulullah SAW datang sendiri. Selanjutnya Rasulullah hadir ke rumahnya Abu Bakar dan dinikahkanlah keduanya. Beberapa bulan setelah hijrah, Abu Bakar bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Mengapa istrimu belum engkau ajak ya Rasulullah?"
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan belum mempersiapkan keperluannya. Lalu Abu Bakar memberikan beberapa bekal keperluan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah semuanya siap, pada waktu duha bulan Syawal tahun pertama atau kedua Hijriah, Abu Bakar mengirimkan putrinya ke rumah Rasulullah SAW untuk tinggal serumah dengan beliau. Inilah 3 pernikahan Rasulullah SAW sebelum hijrah. Setelah itu, semua pernikahan Rasulullah terjadi setelah hijrah. Rasulullah begitu menyayangi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah mempunyai panggilan sayang untuk Sayyidatina Aisyah, yaitu Al-Humaira. Panggilan tersebut berarti pipi yang kemerah-merahan. Rasulullah juga sangat memaklumi Aisyah yang masih sangat muda. Aisyah tidak dilarang bermain bersama teman-teman seusianya, bermain dengan boneka-boneka dan permainan lainnya. Rasulullah SAW pernah membiarkan Sayyidatina Aisyah menonton pertunjukan orang-orang Habasyah yang memainkan tombak pendek di depan masjid. Rasulullah terus menemani Aisyah sampai ia bosan dan pergi. Rasulullah juga pernah mengajak Sayyidatina Aisyah lomba berlari. Karena badan Aisyah yang masih kurus, ia lebih gesit dan berhasil menjadi pemenangnya. Beberapa waktu kemudian, Rasulullah kembali mengajak Aisyah untuk melakukan lomba lari kembali. Namun, badan Aisyah sudah bertambah gemuk sehingga Rasulullah SAW yang menjadi pemenangnya. Aisyah menjalani kehidupannya sebagai seorang istri dengan penuh ketaatan. Ia sangat menghormati Rasulullah SAW. Semua itu terus ia lakukan hingga di hari wafatnya Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah, Sayyidatina Aisyah terus memperjuangkan agama Islam. Suatu ketika Aisyah menderita sakit keras hingga ia menghembuskan napas terakhirnya pada usia ke-66 tahun. Peristiwa itu terjadi tepat pada malam Selasa tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ada pendapat lain yang mengatakan pada bulan Ramadan tahun 58 Hijriah, ada pula yang mengatakan 57 Hijriah. Aisyah kemudian dimakamkan di Baqi sesuai dengan pesannya. Sebelum wafat, Aisyah pernah berpesan, "Kuburkanlah aku di pekuburan umum di tempat dimakamkannya istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya." Karena itu Aisyah tidak dikuburkan di kamar baginda Rasulullah SAW, tetapi dimakamkan di pemakaman Baqi bersama Ummul Mukminin lainnya. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi tauladan kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.